Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya la an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu rasuluh la nabiyya ba'dah. Yang saya hormati Bapak Kepala Sekolah Madrasah Ibtidaiyah Negeri 1 Jakarta Barat, Bapak Abdul Halim Zaini. Yang saya hormati Bapak dan Ibu Dewan Guru, karyawan dan karyawati Min 1 Jakarta Barat. Yang saya banggakan anak-anakku sekalian, kelas 1 hingga kelas 6, yang saat ini sedang melaksanakan ibadah puasa. Mudah-mudahan kita semuanya senantiasa dilindungi oleh Allah SWT dari segala mara bahaya yang ada di sekitar kita. Marilah di kesempatan yang berbahagia ini kita sama-sama memanjatkan puja dan puji syukur Allah SWT atas limpahan nikmat yang telah diberikan kita sekalian. Di antaranya adalah nikmat iman, nikmat Islam, nikmat kesehatan, serta nikmat kesempatan yang kita miliki yang telah diberikan oleh Allah SWT, sehingga hari ini kita insya Allah masih melaksanakan ibadah puasa di tahun ini. Anak-anakku sekalian, pada kesempatan yang berbahagia ini kami akan menyampaikan tausiah tentang 9 hal yang dapat membatalkan puasa. Di bulan Ramadan ini dan pelaksanaan bulan Ramadan ini, kita semuanya tentu merujuk kepada ayat Allah SWT, yaitu surat Al-Baqarah ayat 183. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Seperti yang tadi saya sampaikan, ada 9 hal yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama adalah 5 lubang yang dapat membatalkan puasa. Yang pertama yaitu telinga. Lubang 2 telinga, kanan dan kiri. Kemudian hidung kanan dan kiri, serta mulut. Ini adalah lubang bagian atas. Telinga kita akan dapat membatalkan puasa apabila dimasukkan dengan sesuatu secara sengaja dan menggunakan alat, semisal katembat. Kita terasa gatal-gatal, kemudian kita masukkan, maka itu bisa membatalkan puasa kita. Yang kedua yaitu hidung kita. Kita perhatikan ketika kita berwudu, kadang-kadang kita itu masukkan air masuk ke hidung. Kalau hanya sekedar di permukaan saja atau di lubang bagian permukaan, itu tidak membatalkan. Tapi kalau sampai naik ke atas dan terasa sampai ke kepala, maka itu membatalkan puasa kita. Kemudian yang ketiga adalah mulut kita. Mulut kita itu jika dimasukkan sesuatu bisa menjadikan batal. Tetapi kalau hanya sekedar berkumur dan kemudian dikeluarkan kembali, itu tidak membatalkan. Tidak membatalkan. Yang membatalkan yang bagaimana? Ketika memasukkan sesuatu ke dalam mulut, itu sampai tertelan. Itu baru membatalkan puasa. Ini harus dicermati betul-betul sehingga tidak menjadi salah paham atau gagal paham. Dan jika tidak sampai tertelan,
makanan maupun air itu, maka tidak membatalkan puasa. Itu, ini yang perlu kita perhatikan. Kemudian jika kita muntah dengan sengaja, jadi kita merasa agak sedikit mungkin gatal-gatal di tenggorokan, kemudian kamu masukkan tangan kalian atau jari kalian, akhirnya terjadilah muntah dengan sengaja. Nah, ini yang menjadikan batal kita. Ini. Kemudian ada juga 3 hal berikutnya adalah ada haid, ada nifas, kemudian ada melahirkan. Ini pun membatalkan puasa kita. Misalnya adalah perempuan, kaum awak. Jika dia berpuasa, kemudian di pertengahan hari, entah itu jam 9, jam 10, atau jam 1 siang, atau mendekati maghrib, ternyata keluar hal-hal yang semacam itu, termasuk melahirkan, maka puasanya akan menjadi batal. Dan itu akan digantikan di bulan berikutnya atau hari-hari berikutnya di luar bulan Ramadan. Kemudian yang berikutnya adalah hilang akal. Itu yang ke-8, hilang akal. Orang yang kehilangan akal, maka dia tidak diwajibkan untuk melaksanakan puasa. Kalaupun dia melaksanakan puasa, itu tidak diterima puasanya karena tidak benarkan, hilang akal, yaitu orang gila. Kemudian orang yang pingsan dalam keseharian, misalnya dia pingsan itu begitu buka sahur, kemudian sampai berbuka puasa, dia masih posisinya pingsan. Tetapi apabila orang tersebut pingsan selama 1 hari, tapi di pertengahan hari dia sadar, maka tidak menjadikan batal puasanya, tetap bisa diterima. Kemudian tidur juga begitu. Seringkali kita mengatakan bahwa tidur itu ibadah. Ya, daripada kita melakukan satu kemaksiatan yang bisa merusak puasa kita. Tetapi tidur yang berlebihan, misalnya tidur dari sahur, bangun-bangun berbuka puasa. Nah, ini juga puasanya menjadi batal. Nah, tetapi kalau di siang hari ternyata dia terbangun, kemudian dia melakukan, ya taruhlah kegiatan sedikit, bangun, sadar, nah kemudian dia tidur lagi, itu puasanya pun tidak menjadikan batal. Tidak. Kemudian yang ke-9 adalah murtad. Ya, murtad. Atau keluar dari agama Islam atau yang lebih sederhananya itu adalah belum sampai kepada keluar dari agama Islam, tetapi menjelek-jelekan Kanjeng Nabi atau tidak percaya dengan adanya Allah. Nah, ini merendahkan Nabi Muhammad SAW. Ini pun sudah termasuk di dalamnya bisa membatalkan puasa kita. Inilah ke-9 hal yang dapat membatalkan puasa. Untuk itu maka kita harus perhatikan benar-benar dan berhati-hati. Mudah-mudahan puasa kita diterima oleh Allah SWT sebagai salah satu amalan yang terbaik untuk kita semuanya. Akhirnya tausiah kali ini kami tutup dengan baca akhirul kalam billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.